Oke, halo semuanya. Sebelum kita masuk ke bikin aplikasi simple komponen kita, tentunya pastinya ada beberapa hal dulu yang harus kita siapkan gitu ya, untuk toolsnya dan lain-lain. Nah, sebenarnya lebih ke software aja sih. Dan software yang harus kita persiapkan itu adalah pertama IDE. Di sini saya menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Teman-teman bisa langsung dapetin aja di code.visualstudio.com, langsung di-download aja sesuai sama sistem operasi yang teman-teman pakai sekarang, lengkap kok gitu. Kemudian untuk browsernya sendiri saya menggunakan Chrome. Teman-teman bebas sih mau pakai browser apa, boleh Safari, boleh Firefox gitu ya. Yang penting teman-teman kalau bisa browsernya itu sudah yang terupdate. Dan kemudian browsernya itu kalau bisa ada ekstensi yang mendukung untuk menginstal ekstensi yang namanya React Developer Tools ini. Jadi ini sebuah ekstensi dari sebuah browser, dan React Developer Tools ini kalau di Chrome Store namanya ini ya, React Developer Tools. Dan teman-teman bisa cari aja React Developer Tools kayak gini. Nah, ini yang paling atas. Kemudian teman-teman install aja. Nah, ini kalau udah diinstal, dia akan muncul di sebelah kanan atas ini nih. Nah, jadi ini untuk icon extensionnya ya. Dan extension ini berguna banget buat kita ngebantu ngedevelop aplikasi React kita nanti. Misalkan eh, contohnya kayak React.js, ini pakai React.js kan. Dan di sini kita bisa lihat dengan menggunakan extension React Developers ini, kita jadi tahu website yang kita kunjungi itu menggunakan React apa enggak. Contohnya React.js ini, kalau misalkan dia kan pasti pakai React.js kan, dan kalau pakai React.js dia akan nyala dan akan muncul informasi kayak gini: this page is using the production build of React. Dan kalau kita klik kanan, inspect element, nah di yang paling kanan ini ada tab baru, yaitu komponen dan profiler. Dan di sini komponen-komponen yang digunakan oleh website React, dan ini ada profiler yang nanti akan memudahkan kita untuk mendevelop aplikasi kita. Dan enaknya dengan React Developer Tools ini kan tadi kita bisa ngelihat website kita kunjungi itu benar-benar pakai React atau enggak sih. Dan di video pertama kita udah sempat singgung ada beberapa perusahaan terkenal yang menggunakan React.js ini. Nah, sekarang kita coba cek nih ya. Misalkan apa ya, perusahaan lokal dulu deh. Contohnya startup, yaitu Tokopedia deh. Kita buka tokopedia.com. Nah, kalau misalkan, nah ini nyala nih. Berarti Tokopedia menggunakan aplikasi React. Ini udah checklist tuh. Terus apalagi ya, perusahaan terkenal, perusahaan raksasa dunia, contohnya Netflix, kayak tadi kita bilang di video sebelumnya. Nah, di sini juga menggunakan React.js, teman-teman. Nah, bisa dilihat ya, kalau kita klik kanan, inspect element, dan muncul tab komponen di sini. Dan kita bisa lihat komponen-komponen yang digunakan oleh si Netflix ini. Itu. Jadi teman-teman langsung install aja extensionnya. Dan yang terakhir yaitu Node.js. Nah, ini pastinya sangat dibutuhkan ketika kita nanti mau install package di luar aplikasi kita. Dan misalkan kalau teman-teman belum install, langsung kunjungi aja di nodejs.org ini ya. Teman-teman boleh pilih download yang ini, LTS atau yang current boleh. Misalkan kalau teman-teman udah download, langsung diinstal aja. Dan misalkan kalau udah diinstal, coba teman-teman cek di CMD untuk ngecek apakah dia benar-benar sudah terinstall atau belum. Nah, kalau gitu kita buka aja ke Windows R, terus kemudian ketik CMD, enter. Nah, sekarang di CMD ini kita coba ketik npm strip v untuk melihat version dari npm-nya. Nah, di sini saya udah muncul versi dari npm saya 6.14 ya. Kalau udah muncul versi ini berarti Node.js teman-teman udah terinstall di komputer gitu. Kemudian cek lagi untuk versi Node-nya. Untuk Node saya menggunakan versinya yaitu versi 14.15. Oke, jadi itu ya teman-teman, silakan persiapkan dulu aja untuk toolsnya. Nah, misalkan kalau udah siap, baru kita lanjut untuk membuat simple komponen kita. Oke, di video berikutnya kita akan membuat versi kita sendiri simple komponennya ya. Begitu, sampai jumpa di video berikutnya.